yang maha pengasih, cinta yang maha pengasih. Semua makhluk ini dikasihi oleh Allah, tapi tidak semua makhluk disayangi. Karena Ar-Rahman adalah Al-Mun'imu di jala'il ni'ami fid dunya, yaitu adalah orang yang maha memberikan nikmat dengan sebesar-besar nikmat di dunia ini tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, tanpa pandang status, tanpa pandang suku bangsa, bahkan tanpa pandang identitas. Apakah dia makhluk yang namanya manusia yang berakal, ataukah sampai kepada bakteri-bakteri yang sangat menakutkan, itu semua dapat rahman. Tetapi tidak semua yang dapat rahman itu mendapatkan rahim. Karena ar-rahim itu adalah al-mun'imu bidaqa'iqin ni'amin khasatan lil mu'minina bil akhirah. Arti daripada rahim itu adalah orang yang memberikan nikmat dengan selembut-lembut nikmat khusus bagi orang beriman di akhirat nanti. Jadi ketika kita dapat rahmat, kita harus berupaya untuk mendapatkan rahim. Jangan karena rahmat yang kita dapatkan kita dapat rahim. Dalam peringatan Maulid Nabi yang nanti ini, saya ingin mengajak kita semua untuk ingat kembali apa yang diwasiatkan oleh Allah, seperti ayat yang saya sampaikan tadi, wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Saya telah memesan manusia itu untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalat ummuhu kurhan, dikandungi oleh ibunya dalam keadaan tidak suka, tidak senang. Wa wada'athu kurhan, dan ketika dia juga melahirkan, ibunya tidak suka. Wa fisaluhu fi amain, dan lalu dia dikasih menetek sebanyak 2 tahun. Wa hamluhu wa fisaluhunna salatuna syahran. Kalau digabung antara dikandung dengan dikasih menetek itu 30 bulan kata Allah. Hatta idza balagha ashuddahu, sampai dia pada waktu yang sangat asyuddah di sini adalah sampai kepada usia yang sudah cukup. Hatta idza balagha arba'ina sanatan, dan apabila dia sudah sampai 40 tahun, lalu ketika 2 sampai 21 tahun, dia mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matan allati an'amta 'alayya. Wahai Tuhanku, auzi'ni, ilhamilah aku an ashkura ni'mataka, untuk mensyukuri nikmatmu, allati an'amta 'alayya, yang telah Engkau berikan atasku, wa 'ala walidayya, dan atas kedua orang tuaku, wa aslihni fi dzurriyyati, dan perbaikilah aku pada keturunanku. Inni tubtu ilaika, sungguhnya kami bertobat kepada Engkau. Wa inni minal muslimin, saya ini orang muslim. Yang kita uraikan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa paham dan ini. Kemudian yang kedua, wa wasainal insana biwalidayhi, kami pesan kepada manusia itu dalam kaitannya dengan kedua orang tuanya. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, telah mengandungi akan dia oleh ibunya itu dalam keadaan lemah di atas lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan diberikan menetek selama 2 tahun.
Anis kurni wali-walidayka ila yaumil qiyamah. Syukur kamu kepada saya dan kepada kedua orang tuamu. Ilah dan masih kepada kulah kalian akan dikembalikan. Kemudian ada 3 ayat ini, tapi akan distresi pada ayat yang pertama tadi itu. Pertama, Allah berpesan kepada kita untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua. Tapi di sini ditekankan kepada pertama kali ibu. Hamalathu ummuhu kurha. Manusia itu tadi dikandung oleh ibunya dalam keadaan tidak suka. Ibu-ibu, maksud dan tidak suka itu bukan berarti dia tidak suka hamil, tapi adalah dia sangat lelah, kecapean. Mungkin bapak-bapak tidak pernah bayangkan ketika ibu-ibu hamil 7 bulan, 8 bulan mau tidur setelahkan tidak bisa, mau juga berisik tidak bisa, pokoknya sudah salah. Tapi walaupun begitu ibu-ibu tetap rela untuk mendapatkan keturunan yang sangat lelah. Dia mengandung anak tersebut baik laki-laki maupun perempuan. Tapi insya Allah ibu-ibu di BPN Panorama Alam ada yang takut hamil, ada yang trauma hamil. Ini pertama Bapak Ibu. Jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ibu yang mengandung kita itu sangat-sangat lelah, sangat lemah. Pada waktu melahirkan juga sangat lemah. Kemudian tidak suka dalam arti dia selalu merasa letih, dia selalu merasa tidak fit, selalu merasa tidak bertenaga. Tetapi kadang-kadang sebagian dari ibu-ibu kita, kalau ibu-ibu bapak-bapak lihat, ada ibu-ibu perkasa yang datang dari desa. Mereka dalam keadaan hampir tua, mereka itu membawa bak-bak berwarna hitam berkelompok sampai 10-15 orang turun dari gunung untuk mencari rezeki dengan cara memanggul pasir-pasir, memanggul tanah, memanggul batu yang diturunkan di pinggir jalan untuk dibawa ke lokasi pembangunan untuk mendapatkan uang 10.000, 15.000 dari pagi sampai sore. Dalam keadaan hampir tua, mereka itu membawa hanya 1 langkah nasi dengan nasi putih. Kadang-kadang lauknya hanya sekedar sambal cabai tanpa ada garam. Mereka makan dengan tumpukan panas. Mereka itu tidak pernah mengeluh walaupun dalam keadaan kali jual. Terus mereka itu ini pakai ikat pinggang ini selain di sini. Itu adalah wahsan ala wahmin. Lemah di atas lemah, sudah lemah karena mengandung lemah ekonomi lagi. Membantu suaminya untuk mendapatkan makanan minuman untuk anak-anak di rumah yang tinggalkan, ada yang berumur 3 tahun, ada yang berumur 4 tahun, ada yang kadang-kadang masih dengan cara menggabut itu si tanah pasir batu yang sangat berat. Ini ibu-ibu yang perkasa. Maka hal itu wajib diingat oleh anak-anak. Bagaimana lelahnya ibu dalam mengandung, artinya mengandung kemudian pada saat melahirkan. Hatta idza balagha asyuddahu. Yang laki-laki berumur 15 tahun sudah mulai dewasa secara fisik. Yang perempuan berumur 9 tahun sudah dewasa secara fisiknya. Mulai masa remaja pertama. Pada saat itu, pada saat yang berumur 15